Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Ibu Amir Rahmianti selaku Guru Agama Islam SMA Negeri 68 Jakarta, dan juga teman-teman yang saya banggakan yang mungkin sedang atau saat menonton video ini. Saya Singgi Haryo Sasongko, absen 36, kelas 11 IPS 3. Membuat video tabligh untuk menyelesaikan materi mengenai dakwah, khutbah, dan tabligh agama Islam. Nah, di tabligh ini saya akan membawa materi mengenai bagaimana kita bersikap dalam menjalin pertemanan atau bergaul tanpa meninggalkan kewajiban kita sebagai pelajar. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini memang zaman-zaman era sekarang ini, anak-anak atau banyak pelajar yang sering bisa dibilang nongkrong, bermain-main di luar. Sebenarnya apakah salah nongkrong tersebut? Menurut stigma-stigma yang tercantum, stigma negatif yang tercantum pada kata nongkrong oleh orang-orang tua kita maupun guru-guru kita, bahwasannya nongkrong itu hanya buang-buang waktu. Nongkrong itu hanya membahas membahas main-main saja. Saya setuju dengan pendapat tersebut. Oleh karena itu, orang tua kita maupun guru-guru kita terkesan sangat sepertinya melarang kita sebagai anak maupun sebagai pelajar untuk ikut-ikutan hal tersebut. Karena memang stigma negatif yang tercantum pada hal tersebut, pada nongkrong, bahwasannya hal yang terjadi pada saat nongkrong akan membawa kepada hal-hal yang di luar batas, hal-hal negatif. Nah, apakah semua nongkrong seperti itu? Saya bisa jawab belum tentu. Bahkan saya bisa jawab tidak. Kita sendiri sebagai pelajar, kebetulan saya siswa SMA, mungkin teman-teman yang lain sebagai siswa atau pelajar juga, kita yang mulai ABG, anak baru gede, mulai dewasa, kita akan berpikir lebih jauh, berpikir ke depannya, bahwa sebenarnya stigma negatif dari dari perkumpulan dalam tongkrongan itu sebenarnya bisa kita bukan kita merubah atau bagaimana, enggak, tapi setidaknya kita berniat baik bahwa kita nongkrong untuk membahas hal-hal yang positif, yang berkebalikan dengan stigma-stigma oleh orang tua ataupun guru-guru kita bahwa nongkrong itu hanya main-main atau membawa atau menjerumuskan pada hal-hal yang negatif. Nah, saya mengajak kepada teman-teman semua bahwa nongkrong itu hanya sebatas kata saja, tapi jadikan isi dalam tongkrongan itu membahas hal-hal yang positif. Kita saling bertukar pikiran, saling adu argumentasi, membahas mengenai kegiatan sekolah dan lain-lain dalam tongkrongan tersebut, yang membuat tongkrongan tersebut menjadi membahas hal-hal yang positif, bukan negatif. Nah, dalam tongkrongan tersebut, jika kita juga membahas mengenai pelajaran sekolah, malah kita akan mendapat manfaatnya sendiri dengan membuat forum-forum nongkrong tersebut. Ada hadis riwayat Muslim nomor 2699. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.
Nah, kita diuntungkan sekali sebagai pelajar. Setiap harinya kita sekolah, Senin sampai Jumat sekolah. Belajar di sekolah. Di rumah juga belajar. Itu merupakan fisabilillah, jihad di jalan Allah dengan cara menuntut ilmu. Terlebih lagi saat di tongkrongan kita membahas mengenai belajar juga. Mengenai pembelajaran yang ada di sekolah. Tambah ilmu lagi. Yang kita dapat pahala belajar tidak hanya di sekolah, di tongkrongan pun juga bisa. Nah, itu merupakan sangkut paut antara bagaimana kita bisa menempatkan atau memposisikan diri di mana untuk kebaikan kita sendiri. Lalu ada hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Nah, dengan sekolah kita sangat pasti ya menuntut ilmu di sekolah, dan juga ada pendidikan karakter di sekolah. Nah, itu merupakan salah satu cabang ilmu yang dapat kita terapkan di kemudian hari. Lalu ada hadis riwayat Bukhari, berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, dan beraktivitas. Seperti ada pepatah yang mengatakan, mungkin saya agak keliru-keliru sedikit, tapi ilmu tanpa iman itu sia-sia, dan iman tanpa ilmu merupakan kesesatan, ataupun sebaliknya, itu saya lupa. Bahwasannya kita beriman tapi tanpa memiliki ilmu. Bagaimana cara kita mengimplementasikan atau cara kita mewujudkan amalan-amalan bila kita tidak berilmu? Tidak bisa kita hanya beriman tapi tidak berilmu. Bagaimana kita berilmu tapi tidak beriman? Sebaliknya juga, bagaimana kita berilmu tapi tidak beriman? Nah, hal tersebut malah berkebalikan. Hal tersebut malah membuat memanfaatkan ilmu tersebut untuk kebohongan atau untuk membodohi orang lain, malah untuk kepentingan pribadi. Nah, oleh karena itu, dua sanding ini antara ilmu dan iman harus saling proporsional, harus saling sejajar dalam kehidupan kita, yang tidak hanya kita sebagai pelajar tapi untuk seluruh jenjang umur ya, tidak ada batasannya. Lalu hadis mengenai ada bergaul dengan teman juga tercantum dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5108, Muslim nomor 2628, dan juga Ahmad. Bila berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan mendapat wanginya. Bila kita dekat dengan pandai besi, akan membakar baju kita dan akan mendapat bau tak sedapnya. Artinya kita memilah-milah untuk pertemanan, untuk dalam bergaul. Bila kita berteman dengan teman-teman kita yang soleh, insya Allah kita akan ketularan amalan-amalan solehnya. Bila kita berteman dengan teman-teman yang pinternya, yang sering belajar, insya Allah ketularan kita jadi senang belajarnya. Namun hal tersebut merupakan hal-hal yang positif untuk kehidupan kita selanjutnya. Lalu ada dari surah Al-Hujurat ayat 10, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, dalam surat ini mengartikan bahwa bergaul dengan berbuat baik dengan saudara kita, jangan menghina dan atau merendahkan. Karena kita sebagai orang yang beriman itu, sesungguhnya itu orang yang beriman itu bersaudara. Jadi jangan saling ada permusuhan. Yang dimaksudkan dengan hadis sebelumnya bahwa memilah-milah teman, kita pilih teman mana yang baik untuk kehidupan kita, mana yang bermanfaat dan tidak hanya menimbulkan dan bukan malah menimbulkan keburukan bagi diri kita, tapi kita berteman dengan kawan-kawan yang malah membawa kita kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, di surat Al-Hujurat ini kita berkawan dengan semuanya, karena kita
Orang yang beriman itu yang bersaudara. Kita rangkul semuanya. Yang baik kita rangkul, semoga ikut ketularan baiknya. Nah, dengan hal-hal tersebut, semoga kita bisa memilah-milah teman. Artinya kita dalam pertemanan atau dalam bergaul itu tidak melupakan kewajiban kita sebagai pelajar, yaitu belajar. Kita sebagai pelajar jangan melupakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Kita boleh bergaul dengan siapa saja asal kita tahu batasan. Karena bergaul merupakan proses belajar. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa belajar itu ya tidak hanya mengenai sekolah. Bahwa belajar itu, proses belajar tidak hanya untuk kepentingan peningkatan nilai akademis. Tetapi juga dari hal berkawan, kita dapat memetik hikmah untuk kehidupan kita yang lebih baik. Dengan berkawan, kita bersosialisasi, menjadikan kita menjadi anak atau siswa yang tidak ansos, antisosial, dan juga bahwa kehidupan kita ke depannya ketika kita sudah dewasa maupun berkeluarga, kita akan hidup dalam sosial, kehidupan sosial. Artinya saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, kita bangun pendidikan karakter ataupun mental kita dalam bergaul untuk kebaikan kita, tetapi diingat bahwa bergaul yang positif. Mari sama-sama kita berdoa, semoga Allah meridhoi kita semua, kita sebagai pelajar maupun semua kita ya, yang namanya makhluk Allah, sebagai manusia kita semua dapat bisa dibilang pelajar, menuntut ilmu terus, karena ilmu tidak ada habisnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabb kami, terimalah daripada amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengasih mendengar lagi Maha mengetahui, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana dhalanna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dosa kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepemahaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup tablik pada kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.